Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya hari Kamis 22 Juli atau bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1441 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita untuk menjalani kehidupan, untuk menghabiskan rezeki umur kita. Mari kita berjuang, mari kita berusaha agar rezeki umur yang masih Allah titipkan kepada kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang mudah-mudahan amalan itu bisa menjadi bekal saat kita berpulang kepadanya. Pagi ini, hari Kamis 23 Juli atau 2 Dzulhijjah 1441 Hijrah, kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ke saya, baik lewat email, lewat Instagram, lewat fanpage, ataupun lewat YouTube. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kan sekarang sudah masuk ke Zulhijjah dan batas pemotongan kuku dan rambut buat yang mau berkurban. Yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk bayi yang baru berusia 3 bulan? Kukunya kan cepat panjang. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, tolong perhatikan hadis tentang larangan potong kuku dan potong rambut. Itu untuk siapa? Ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, idza dakhalatil ashr, apabila 10 hari, jadi tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk sampai dengan tanggal 10, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan di antara kamu ada yang ingin berkurban, di antara kamu sudah aroda, sudah niat, sudah titipkan kurban Anda, udah niat lah, ya, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka jangan kamu potong, jangan potong kuku dan rambutmu. Jadi coba, untuk siapa? Wa aroda ahadukum ayyudhhi, dia mau kurban. Nah, bayi kan gak kurban, ibu, ya potong. Wa aroda ahadukum ayyudhhiya, dan kamu sudah berniat, kamu sudah ingin, berarti memang Anda termasuk orang yang akan berkurban. Apakah berkurbannya dititipkan, ya, tidak di tempat Anda titipkan di Ciamis, di Tasik, di Garut, Andanya di Bandung, ya, gitu. Nah, berlaku tetap ini, begitu. Tapi kalau orang yang tidak akan berkurban, ya tentu tidak berlaku. Dan ini lebih bersifat afdoliyah, keutamaan saja. Jadi kasihan ibu, bayi ibu, potonglah kukunya. Anak ibu, potong kukunya, potong rambutnya. Karena itu bukan atas nama mereka, tapi atas nama suami ibu. Ya suami ibu yang berlaku melaksanakan sunnah itu. Atas nama ibu, ya ibu yang berlaku. Karena ada kata-kata idza aroda ahadukum ayyudhhiya. Aroda itu ingin, mau, ya, sudah mewujudkan niatnya. Nah gitu. Niatnya itu dalam arti sudah beli kurbannya, sudah menitipkan kurbannya ke panitia. Nah, ini berlaku sunnah. Catat, sunnah hukumnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi opini ketika merasakan mengapa kita diciptakan padahal kita tidak meminta untuk diciptakan?
Ini sering terjadi pada diri saya saat penat dalam hidup. Ya, kenapa ya Allah saya diciptakan? Kan saya nggak minta. Nah, ini bisikan syaitoniyah. Jadi kalimat ini bisikan setan. Anda harus beristighfar, Anda harus berlindung diri kepada Allah, gitu ya. Karena setan itu suka membisikkan keputusasaan. Ini bagian dari keputusasaan. Buktinya ketika hidup Anda fine-fine saja, hidup Anda baik-baik saja, nggak ada muncul pikiran, kenapa Allah menciptakan saya, padahal saya nggak minta. Ketika Anda bergelimang dengan kesuksesan, kemewahan, keberhasilan, nggak ada orang yang, kenapa ya Tuhan menciptakan saya, padahal saya tidak pernah meminta. Coba, orang-orang yang hidupnya baik-baik saja, tidak pernah ada bisikan itu, ya. Bahkan di Quran dikatakan mereka maunya sih hidup 1000 tahun. Ya, berarti kalau ada bisikan, pikiran terlintas, ya Allah kenapa engkau menciptakan saya, padahal saya kan tidak meminta. Berarti Anda menggugat. Ya, Anda itu menggugat kehendak Allah. Pokoknya kalau Anda ditimpa seperti ini, Anda berlindung loh sama Allah. Anda istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Berlindung ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Ini tuh bisikan setan. Bila perlu Anda baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang ada dalam hati manusia. Bisikan yang ada pada hati manusia. Minal jinnati wan nas. Boleh jadi itu juga dibisikkan oleh orang kepada Anda. Atau memang setan itu membisikkan langsung ke hati Anda. Jadi siapapun di antara sahabat-sahabat tercinta muncul pikiran ini, Anda istighfar, Anda bermohon ampun kepada Allah, Anda minta supaya dibimbing, dan saya katakan tadi, bila perlu Anda baca surat An-Nas, baca surat Al-Falaq, baca surat Al-Ikhlas, dan baca ayat kursi. Karena Nabi menyarankan kalau kita merasa ada bisikan-bisikan buruk di antara surat-surat yang dibaca itu, ya, yang dibaca itu, baca 3 surat ini. Ya, bahkan hadisnya mengatakan Nabi meniupkan ke telapak tangannya dan mengusap seluruh badannya. Kenapa coba? Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan, bisikan-bisikan setan. Kalau saya katakan yang kalau terbersit dan Anda bilang, ini kalau saya lagi susah, berarti itu bisikan putus asa. Berarti memang itu bisikan dari setan. Buktinya orang-orang yang tidak susah, yang baik-baik saja hidupnya, bahkan dia bilang, aduh ya Allah, ya, coba kalau saya hidup dari dulu, coba kalau saya diberi hidup 1000 tahun, kan gitu. Nah, berarti yang ada pada hati Anda itu bisikan setan. Siapapun ya di antara kita yang ada bisikan, kenapa Allah menciptakan saya? Berarti Anda menggugat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga begini, kenapa ya orang ini jadi suami saya? Itu Anda menggugat apa yang Allah ujikan kepada Anda. Ya sudah, terima, jalani. Kalau Anda nggak kuat, Anda dizolimi, ya Anda gugat cerai. Ya, jangan gini, kenapa Tuhan menciptakan orang ini untuk saya? Kenapa Tuhan menciptakan anak ini untuk saya? Anda menggugat. Ya, padahal orang beriman itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Al-Baqarah 155 157. Orang yang mengatakan kalau ditimpa musibah dia bilang semua datang dari Allah, semua milik Allah. Saya pasrah atas segala yang Allah ujikan kepada saya. Kalau kita begitu ridho menerima, lihat ayat 157-nya. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka ampunan dan kasih sayang Allah. Bagi mereka ampunan dan kasih sayang Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mau konfirmasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau konfirmasi pertanyaan yang udah saya tulis dalam komentar tapi belum pernah dijawab. Apa terlewatkan Ustaz? Oke. Begini ya,
Ini banyak yang nanya tentang saum itu tanggal 9, tanggal 8 atau dari awal. Kan hari Selasa udah saya bahas gitu. Jadi kalau Anda bertanya kemudian Anda merasa nggak dijawab, coba lihat rekaman-rekaman yang ada di Instagram saya, atau coba Anda dengar YouTube saya. Karena saya selalu membahas. Hanya untuk pertanyaan yang baru aja dibahas, masa sama saya dibahas lagi? Ini ada 3 pertanyaan tentang, Ustadz, sebenarnya saum itu tanggal 8 dan 9 Zulhijjah atau dari tanggal 1? Saya ingat betul, hari Selasa kemarin itu sudah saya bahas masalah ini. Dalil-dalilnya sudah saya sampaikan. Saya ingat, saya menghabiskan waktu 25 menit untuk membahas saum Arafah itu bagaimana, saum Tarwiyah yang tanggal 8 itu bagaimana, status hadisnya, termasuk saum yang sebagian saudara kita saumnya dari tanggal 1 Zulhijjah, ya. Nah, dari mulai kemarin itu dia sudah saum sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 9 hari saumnya. Sudah saya jelaskan dalilnya. Jadi kalau saya ulangi lagi, dan kemarin itu saya habiskan 25 menit, bukan sia-sia ya, tapi kasihan bagi yang ikut. Kan yang dengar materi ini, kalau saya lihat coba teman-teman lihat di fanspage saya, itu puluhan ribu, ya, yang di fanspage gitu. Yang di IG, ya, yang live-nya nyampe 1000, yang lihat rekamannya ya sampai 3000, 4000. Jadi saya kalau ulang lagi, ya kasihan mereka yang belasan ribu udah ngikutin saya. Jadi kata mereka gini, yang kemarin dibahas lagi gitu loh. Nah, jadi saya perlu ingatkan, kalau Anda sudah bertanya tapi kok nggak dijawab-jawab, coba lihat rekaman di YouTube. Kan ada di YouTube, di fanspage, di Instagram. Coba Anda dengerin lagi, kan gitu. Karena boleh jadi itu sudah dibahas. Kayak pertanyaan yang sekarang ini ada 3 loh pertanyaan yang mirip. Apa? Tanggal 1 sampai 9 atau cuma tanggal 8 dan 9 atau cuma tanggal 9 saja? Lihat di Instagram saya rekamannya yang hari Selasa. Selasa ini, ya. Coba Anda lihat, dengerin. Itu awal itu saya bahas itu. Nah, itu jadi bukan saya melewatkannya, tapi memang sudah, tapi Anda tidak hadir saat itu, ya. Dan saya tidak mengulangi lagi kalau terlalu dekat. Ya, boleh jadi ada pertanyaan yang sama tapi udah jauh, udah lama, ya mungkin saya jawab lagi, bisi Anda lupa. Karena kan ada keterangan fadzakir in nafa'ati dzikra, beri peringatan. Karena peringatan itu manfaat. Artinya dalam ajaran Islam itu ada sesuatu yang harus kita ulang-ulang, Tapi kalau pengulangannya terlalu cepat kan jadi kesannya tidak update, ya kan gitu. Jadi coba Anda lihatlah rekaman-rekaman yang sudah muncul sebulan terakhir ini. Semoga itu ada di sana gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu jawaban kalau Anda merasa sudah nulis tapi kok nggak dijawab, ya. Bukan nggak dijawab, Anda tidak hadir, ya. Anda tidak hadir. Mirip dosen sudah ngejelasin satu teori, mahasiswa bilang, loh kok si bapak nggak jelasin inilah? Kamu yang nggak hadir, bukan si Pak dosen tidak ngejelasin, ya kan gitu. Jadi Pak dosennya sudah menjelaskan, tapi si mahasiswa nggak hadir. Mahasiswa protes, kenapa sih bapak nggak ngejelasin ini? Kata teman-temannya, lo nggak hadir, itu udah dijelaskan gitu. Ya, oke, kita bahas lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya sebagai istri dalam menerima dan merawat mama mertua yang sakit di rumah? Sementara jujur kalau saya ini masih merasa canggung terhadap mertua. Mohon pencerahan. Begini, Teteh, kalau mertua itu kan, apalagi ini mertua perempuan, ya. Ini kan jadi mahram Anda, muhrim Anda. Misalnya, Anda punya mertua laki-laki, dia sakit, maaf, mungkin harus digantiin bajunya sama Anda, badannya harus dilap sama Anda, ya, diseka sama Anda. Dia teh mertua laki, itu tuh boleh, karena itu jadi muhrim Anda, gitu loh. Jadi orang tua Anda juga. Makanya mantu kan tidak boleh menikah dengan mertua, karena itu sudah jadi orang tua, ya, begitu. Nah, jadi urusan rasa canggung itu kan butuh waktu.
Jadi Anda kudu melawan rasa canggung itu. Ya berusaha, berikhtiar. Lama-lama juga terbiasa ya. Mungkin Anda baru nikah ya. Tiba-tiba Anda harus ngurus mertua begitu yang sakit. Canggung, oke. Itu butuh waktu. Ya terus aja belajar, berlatih, membiasakan diri, kan gitu. Karena segala sesuatu juga butuh pembiasaan. Karena ada rumus, manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Nah, jadi kalau kita ingin terbiasa ngurus mertua, ya Anda awalnya canggung ya karena belum biasa, sok terus aja latih, lama-lama biasa aja. Dan boleh jadi mertua Anda itu boleh jadi akan lebih sayang sama Anda daripada ke anaknya. Kan banyak kejadian mertua itu lebih sayang sama mantu. Terima kasih atas doanya. Kalau ingat saya, doakan saya sehat, saya berkah, saya husnul khotimah. Karena hidup saya cita-citanya cuma itu. Gimana saya sehat, gimana saya berkah, gimana saya husnul khotimah. Hidup makan begitu ya. Tidak ada yang dicari lah kecuali kita bisa berkah, kita bisa husnul khotimah, gitu. Ya, kita lihat pertanyaannya. Apa hukum orang yang datang bersilaturahmi ke rumah tapi tidak diterima, malah ditolak dan disuruh pergi? Orang yang datang itu memang dibenci oleh keluarga, tapi dia sudah berniat baik untuk bersilaturahmi, memperbaiki hubungan, tapi malah ditolak. Mohon penjelasannya. Nah ini ya, kan ada dalil yang jelas-jelas mengatakan kalau kita berselisih, ya kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma may yabda'u bis-salam. Sabda Rasul, haram seorang muslim bermusuhan lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita mau diem-diem ya, itu jatahnya 3 hari lah. Jadi kalau suami istri diem 3 hari ya. Kita kesal sama ipar, didiemin sama kita 3 hari. Kita kesal sama mantu, jatahnya 3 hari. Kalau sudah 3 hari Anda tetap saling membenci, Anda tetap masih bermusuhan, Allah marah. Ya, karena apa? Nabi mengatakan la yahillu li muslimin, tidak halal. Allah marah. Pertanyaan saya, kalau saya marah sama Anda, lalu Anda minta tolong sama saya bantu Anda nggak? Coba, nggak akan lah. Teman Anda minta tolong, tapi Anda lagi marah sama dia, lagi kesal sama dia, Anda tidak akan bantu. Coba catat ya, perhatikan. Kalau kita bermusuhan lebih dari 3 hari, Allah tuh marah. Berarti orang yang bermusuhan itu, dia doanya tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah sedang marah, gitu loh, ya. Ya orang lagi dimarahi kok dikasih gimana? Nggak mungkin lah, ya. Nah makanya Nabi mengatakan wa khairuhuma may yabda'u bis-salam, dan sebaik-baik di antara mereka yang memulai perdamaian. Jadi siapa yang memulai perdamaian, itu yang melepaskan diri dari marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau berdamai, dia yang tetap ada dalam murka dan marah Allah. Tolong camkan itu. Saya ya marah, saya sebut sajalah ada konflik dengan Anda. Saya ada konflik dengan Anda, ya. Nah, saya mengatakan saya mau berdamai aja. Saya datang ke Anda, tapi Anda menolak saya, dan Anda tidak mau berdamai dengan saya. Dengar baik-baik, saya karena saya sudah mau berdamai dengan Anda, maka saya sudah lepas dari marahnya Allah, dari murkanya Allah. Anda yang tidak mau menerima permintaan maaf saya dan Anda tetap memusuhi saya,
maka Anda yang ada dalam murka Allah. Ketika saya berdoa, doa saya sampai kepada Allah. Ketika Anda berdoa, mentok, karena Anda sedang dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita bermusuhan lebih dari 3 hari. Ya, konflik itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Suami istri bisa konflik, ya. Anak dan orang tua aja bisa terjadi konflik. Pimpinan dan atasan aja bisa terjadi konflik. Ya, kita dengan saudara saja bisa terjadi cekcok dan konflik. Itu manusiawi. Tapi oleh Nabi diberi jatah 3 hari. Kalau sudah 3 hari tidak ada perdamaian, maka Allah murka. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Hadisnya tegas begitu. Haram kamu bermusuhan lebih dari 3 hari. Allah marah kalau kamu bermusuhan lebih dari 3 hari. Dan sebaik-baik kamu yang memulai perdamaian, gitu. Ibu cekcok sama suami. Sebenarnya suami ibu yang salah, tapi ibu yang memulai perdamaian. Nah, itu sebaik-baik orang. Ya, kata ibu teh, berantem begini nggak bagus. Sudahlah, ibu memulai perdamaian. Padahal yang salah itu suami ibu loh. Tapi ibu yang memulai perdamaian. Itulah sebaik-baik manusia. Nah, jadi membahas kasus Anda, ya, orang yang datang, walaupun itu dibenci oleh keluarga, orang itu bisa berubah loh. Kita ini kalau memvonis orang, menilai orang, menjudge orang, jangan abadi, gitu loh. Banyak kan orang yang tadinya ahli neraka, melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, dia berubah kelakuannya menjadi melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Kita ini sama orang jangan suka menjudge yang sifatnya abadi. Nah, kalau orang itu sudah nampak beriktikad baik, ingin memperbaiki hubungan, ya kita terima, gitu loh. Ya, itu akhlak. Malah dia terbebas dari murka Allah karena dia niat untuk memperbaiki diri, gitu. Sementara si yang punya rumah kekeh, ini mah muslihat, ini mah tipu daya, nggak boleh suudzon dulu. Ya sudah, terima dulu, gitu loh. Ya, kan belum terbukti kalau dia itu muslihat, kalau dia itu melakukan tipu daya seolah-olah meminta maaf padahal kemudian dia melakukan ulah lagi. Ya sudah, kasih kesempatan, gitu ya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yuk bersihkan pikiran kita, hati kita dalam menilai orang. Jangan menilai orang itu bersifat abadi, ya. Bermusuhan, konflik itu tak terhindarkan. Itu sesuatu yang alamiah. Tapi mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Kalau sudah 3 hari kamu harus memulai perdamaian. Dan jangan lupa wa khairuhuma mayyabda'u bisalam. Yang paling bagus adalah yang memulai perdamaian. Siapa yang paling bagus? Yang memulai perdamaian. Kemudian jangan lupa doa kita akan terhalang kalau kita masih konflik, ya, karena Allah marah sama kita. Asli ini ada orang yang ketemu saya, ya saat umroh lah, dia curhat. Pak Am, ini mas saya curhat aja ya. Kenapa ya setelah saya nikah, saya merasa doa-doa saya itu nggak terkabulkan loh Pak, gitu loh. Jadi dia nanya, kenapa ya doa-doa saya, asli loh Pak Am katanya, saya setelah nikah itu doa saya doa ini doa itu tuh asa nggak ada yang terkabulkan, gitu loh ya. Nah, dia curhat. Saya cuma bilang gini, Teteh, coba ingat-ingat ya, Teteh ada konflik nggak? Anda merasa bermusuhan nggak? Dia bilang, iya Pak Am. Nah, muncul keluar, saya itu kan entah kenapa ya, mertua saya teh kayak marah, kayak benci sama saya. Ya kan saya kesal ya, udah aja. Saya juga udah, jadi baru 2 minggu nikah, kita tuh udah ada konflik Pak sama mertua. Saya emang gak pernah datang sama mertua. Lebaran juga, apa kitanya gak salah, kemudian terus kita tuh suka diomongin sama mertua saya. Nah, dia bilang gitu. Saya bilang gini, nah ini nih menurut saya sebabnya. Kamu sebagai anak, ya minta maaf lah sama mertua kamu, gitu. Ya tapi Pak Am pika sebelin. Nah ini, ya sok kamu minta maaf,
kamu tetap baik sama mertua kamu, ternyata di belakang itu kamu suka diomongin ke mantu-mantu yang lain, biarin aja, kamu tetap bersilaturahmi. Nanti ya Allah meridhoi kamu karena kamu sudah memulai perdamaian. Ternyata mertua kamu tidak berdamai, itu mah dia yang doanya tidak terkabulkan, kamu jadi terkabulkan. Nah sementara ini, nah Allah murka sama kamu, saya bilang gitu. Dia bilang, oh iya deh. Nah, akhirnya setelah umroh mungkin dia langsung minta maaf ke mertuanya. Walaupun diperlakukan buruk, tetap dia baik. Ketemu saya lagi, ya. Setahun kemudian di pengajian dia bilang, Pak Aam, bener loh, mujarab, doa-doa saya jadi terkabulkan. Nah jadi dia ngeh kalau doanya susah terkabulkan itu karena dia ada konflik, ya. Karena dia merasa, kok aku sebagai mantu suka diomongin terus sama mertua aku, jadi kan aku teh kesel. Ya udah, aku mah males, kadang aku berantem sama suami aku gitu loh. Nah hanya karena orang tua dia gitu. Saya bilang ini egoisme kamu yang jadi masalah. Kita sebagai anak mengalah saja, sudahlah minta maaf. Ternyata Anda tetap diomongin di depan mantu-mantu lain, dijelek-jelekin, itu mah urusan dia. Yang penting kamu bersilaturahmi. Nah ini, begitu kamu bersilaturahmi, nanti Allah cabut marahnya. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu yang memulai. Ada waktu makan siang, waktu makan malam. Ya di antara mereka ada yang curhat, diskusi. Kalau nggak lagi umroh kan, ya kadang saya sibuk, orang itu juga sibuk. Tapi pas umroh kan ada saat lagi makan di meja, kan gitu, ngobrol, diskusi. Nah, saya kasih solusi itu. Dan dia ngaku ke saya, jujur, Pak Am bener loh. Setelah saya mengalah, saya minta maaf, ya udahlah. Walaupun mertua saya selalu buruk sama saya mah baik terus sama dia. Bener loh Pak Am, saya ini doa-doa jadi banyak terkabulkan. Nah ini saya ceritakan pelajaran untuk kita semua. Jangan senang dalam sebuah konflik. Jangan senang dalam sebuah permusuhan. Jangan ngoyok dengan rasa marah yang membuat Anda memutuskan silaturahmi. Kenapa? Allah marah kepada orang yang saling bermusuhan. Kalau Allah marah, bagaimana mungkin doa kita dikabulkan? Maka mulailah perdamaian. Wa khairuhuma may yabda'u bis-salam. Sebaik-baik mereka yang berselisih, sebaik-baik mereka yang bermusuhan, sebaik-baik mereka yang berkonflik, may yabda'u bis-salam, yang memulai perdamaian. Yuk jadilah kita orang-orang yang selalu berdamai dengan hati kita dan berdamai dengan orang lain. Pada akhirnya kita akan nikmat. Jadi orang yang selalu berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang lain, itu lebih tenang. Orang dikasih sakit, dia berdamai, ya. Dia dikasih sakit, dia berdamai dengan sakitnya. Artinya apa? Dia terima rasa sakitnya. Itu namanya berdamai. Nah, biasanya orang-orang kayak begitu ya, dia lebih mudah untuk melewati kesulitan. Tapi orang yang julid hatinya, yang kotor hatinya, nih orang kayak gini yang akhirnya banyak penyakit ya. Kan julid hatinya kan. Tidak bisa memaafkan orang, kemudian selalu ada dendam sama orang, marah yang tidak berhenti, ya, selalu menerima, selalu beradaptasi. Nah, biasanya lebih sehat orang kayak begitu. Secara fisik, apalagi secara mental, ya. Apalagi secara spiritual. Dahsyat banget. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam. Semoga Bapak selalu sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya Pak, saya punya utang tapi udah lama sekali, tahun 78. Ya, tahun 78. Bagaimana saya bayarnya Pak? Harga sekarang atau harga dulu? Mohon penjelasan. Ya, utang tahun 78, harga dulu apa harga sekarang? Nah, tentu saja Anda kudu tanya, Anda berhutang ke siapa? Orang itu masih ada. Akang, saya tahun 78 tekan hutang, ya. Saya tes 1.500. Apa saya bayar 1.500
atau pakai harga sekarang. Nah, dikurskan 1.000, bukan riba ya, tapi memang nilai ya, nilai tahun 78 1.500 dengan tahun 2020. Nah, coba gimana? Jadi yang paling aman ya tentu saja dengan yang sekarang. Bukan riba itu, bukan. Kenapa? Ya kita kayak misalnya gini, saya pinjam emas ke Anda ya. Sebut saja tahun 80 harga emas itu 100.000. Nah, sekarang saya mau bayar. Nah, masa masih dengan harga emas yang 100.000? Misalnya harga emas sekarang 100.000. Harga emas sekarang 1 juta. Ya, belilah emas lagi. Beli emas, kasihin. Kang, dulu saya pinjam 10 gram ya. Nih 10 gram lagi. Ya tentu saja 10 gram dulu ya cuma 1 juta. 10 gram sekarang jadi 10 juta. Tapi kan Anda mengembalikan emas itu. Gitu. Jadi bisa saja Anda kurskan. Tahun 78, coba searching aja di Google. Bisa kok. Tahun 78 harga emas berapa? Sebut saja harganya 50.000 misalnya. 1.000 1 gramnya saat itu. Nah, ya udah Anda beli emas, Anda ketemu, Kang, dulu kan saya pinjam uang 1,5 juta. Nah, kalau diemaskan itu sama aja dengan 30 gram, Kang. Nah, saya kembalikan lagi 30 gram ini. Nah, itu kan lebih adil, lebih ini bukan riba yang kayak begini. Karena si orang yang meminjamkannya juga tidak menetapkan. Ini mah rasa tahu diri aja. Masa tahun 78 kita pinjam 1,5 juta, sekarang tahun 2000 dibayar lagi 1,5 juta. Kan gitu. Ya, itu kita menjadi orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu diri begitu. Dia tidak minta apa-apa, tapi kitanya dong harus paham, ya, harus tahu diri begitu. Itu menurut hemat saya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya waktu SMA suka darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Nah, sekarang yang tukang gorengan deket sekolah itu udah meninggal. Gimana bayarnya dan gimana ngitungnya? Bagaimana menghitungnya? Mohon penjelasan. Nah, ini memang ada orang yang insaf. Ya, namanya insaf sih kan bisa belakangan. Makan 5, ngaku 1. Ya. B, saya makan 2, padahal 6. Ya. Itu tiap hari. Tiap hari. Nah, sekarang baru nyadar. Gimana ya cara mengembalikan? Datang ke sekolah, si bibi itu, si ibu itu udah meninggal, gitu loh, ya. Nah, coba Anda cari ahli warisnya. Siapa tahu diteruskan oleh anaknya yang berjualan atau oleh adiknya yang jualan. Nah, Anda selesaikan dengan ahli warisnya. Ya, tentu saja Anda bisa kira-kira lah. Kalau misalnya Anda sekolah SMA itu 3 tahun, ya, dikurangi hari liburnya hari Minggu, dan Anda jajan di si bibi itu tiap hari, ya perhitungkan saja. Dalam sehari berarti Anda itu ngambil 5 batagor, ya. Satu hari itu 5 comro. Nah, 5 kali 3 tahun, gitu. 1 comro harganya berapa? Udah aja hitung sama Anda. Nah, ya, pertanyaannya pakai harga comro dulu apa? Gitu. Jadi kalau kita ini jadi orang kalau salah nggak usah apa ya, nggak usah gengsi lah gitu. Untuk apa kita gengsi? Untuk sesuatu yang bagus, ya. Kita ini nggak boleh malu untuk sesuatu yang benar, nggak boleh malu untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Gitu. Ada orang yang ayah ke masjid itu, malu ayah maka masjid. Kebayang nggak? Ada laki-laki yang kalau disuruh sholat sama istrinya diminta sholat, ayah sholatnya di masjid atuh, malu kebayang nggak? Ada seorang suami kalau sholat ke masjid kok malu. Nah, ini malu yang tidak pada tempatnya. Ngaku saya pernah berhutang, ya kan bukan hal yang aib. Bilang ke anaknya, saya berhutang sama almarhum, hutang saya perkirakan segini, gitu. Ternyata keluarga almarhum juga nggak ada,
Gimana tuh? Anda bisa sedekahkan hutang Anda, nawaitunya untuk almarhum. Setelah dihitung-hitung ya 3 tahun comro darmaji, ya ada goreng pisang, ada goreng comro, ada bakwan segala macam. Keluarlah angka 7 juta. Misalnya dengan harga sekarang comro berapa? 7 juta. Ya, misal ini. Anda pikir, saya mau 10 juta kan saja. Nah, Anda datang ke lembaga zakat. Datang saja ke Yayasan Percikan Iman. Terus Anda bersedekah atas nama yang bersangkutan. Sahanya itu bi omah atas nama ibu omah, ya kan gitu. Karena kan Allah Maha tahu dan catatan malaikat itu nggak salah. Jadi Anda titipkan sedekah atas nama ibu omah, ya kan gitu. Ibu omahnya udah wafat, ya. Dan Anda tidak bisa menemukan keluarganya. Udahlah, nih saya sedekah atas nama ibu omah sebagai bentuk iktikad baik saya membayar hutang-hutang. Itu solusinya, ya. Jadi jangan gini, juga si ibu omah ngahalalkeun lah juga nama ngahampura lah, nggak boleh begitu. Mendingan kita action ini. Iktikad saya itu benar, mewujudkan saya ingin membayar hutang-hutang saya waktu SMA. Nah, SMA nanti tahun 80 kebayang tuh. Ya, tahun 80 sampai sekarang ya 40 tahun. Bayangkan, ya. Nah, waktu sekolah tahun 80 eta gorengan si Bu Omah teh ku Anda teh digrogoti gitu. Nah, sok di antara Anda yang punya kelakuan kayak gini, selesaikan sebelum kita mati. Selesaikan saja. Karena hubungan antar manusia itu harus diselesaikan antar manusia. Gitu loh. Ya, kalau saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, gampang. Saya mohon ampun, ya Allah ampuni saya. Maafkan saya, bimbing saya untuk tidak mengulangi lagi. Langsung ya ke Allah. Kapan? Kapan saja. Tapi kalau kaitannya dengan orang, kan kudu diselesaikan dengan orang. Ya, ada orang yang udah korupsi, yang nggak bisa, ya Allah ampuni dosa saya korupsi, ampuni, balikin itu duitnya. Tapi Pak Am nggak mungkin lah balikin ke negara, balikin ke rakyat, gunakan kayak untuk bikin posyandu, kayak gunakan untuk bikin madrasah, gunakan untuk bikin masjid. Bukan berarti buat masjid dari yang haram, bukan. Tapi itu masjid akan digunakan oleh orang banyak, oleh rakyat, oleh masyarakat. Jadi Anda yang sudah pernah korupsi, sebenarnya tidak cukup dengan dipenjarakan. Tidak cukup dengan ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Duit nanti kudu dikembalikan ke rakyat. Gitu loh. Ya. Aduh Pak Am susah dong. Oke, kalau susah gampang. Bikin apa? Posyandu nggak punya, bikin kantor posyandu. Kantor RW butut, bikin kantor RW, ya gitu. Lapangan di masyarakat, ya perlu pakai dibikin bagus, sok keluarin duit Anda, gitu. Walaupun Anda tidak perlu bilang, dari saya ini uang korupsi, tidak perlu ngomong gitu. Anda lakukan itu, begitu. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang dia jujur terhadap saya. Dia cerita, Pak Am, saya waktu itu punya posisi. Dan jujur, gaji saya segini, tapi saya bisa punya itu dan ini sebenarnya ada unsur korupsinya, Pak. Saya mau taubat, Pak. Kalau saya kembalikan nggak mungkin. Saya bilang ya tadi, ya udah Bapak tuh bikin masjid, bikin madrasah, kan itu kembali ke rakyat. Jadi itu punya rakyat, balik ke rakyat. Beliau di kampungnya bikin sekolah, bikin masjid. Nah, lalu selesai itu semua, dia ngundang saya, syukuran. Ya, karena masjidnya udah beres, sekolahnya udah beres, saya ceramah gitu. Ingat aja, malam-malam ceramah ba'da isya. Nah, begitu mau pulang, dia nganterin, ya. Nah, terus ngomong ke supir saya, hati-hati di jalan ya, Pak Am, istirahat ya. Karena dia minta saya nginep, tapi kan saya nggak bisa nginep karena besoknya ada kegiatan. Ya Allah, itu mah ya, saya sampai daerah daerah Cileunyi gitu. Saya dapat telepon. Ternyata beliau meninggal serangan jantung. Tapi saya bilang luar biasa. Dia sudah bertobat. Dia kembalikan duit hasil korupsinya itu dengan membangun masjid, membangun sekolah. Dan dia bilang,
seluruh ini, saya yakin itu bukan dari keringat saya, Pak. Bukan. Saya tahulah mana yang keringat saya dan mana yang bukan keringat saya. Begitu. Pak, dia bilang, doakan ya, Allah menerima pertobatan saya. Gitu. Ingat aja, saya karena dia curhat sama saya gitu. Nah, menurut saya ini orang yang ditolong Allah. Kenapa? Karena dia bertobatnya benar. Dia kembalikan itu ke rakyat. Karena dia bilang, saya jujurlah, saya tahu mana duit saya yang halal dan mana yang tidak halal. Berapa sih gaji saya bisa hitung. Berapa sih jabatan saya, yang halal dari jabatan saya mana. Saya tahu gitu loh. Kalau tiba-tiba saya punya bermiliar-miliar, ya saya tahu ini bukan uang dari keringat saya. Wah, langsung digunakan untuk itu. Nah, teman-teman, ini bukti orang yang tobatnya benar gitu. Ini tobat kepada manusia nggak gampang loh. Kalau tobat kepada Allah tuh gampang. Tapi kalau kepada manusia, ya kudu diselesaikan. Anda ngambil handphone saya. Ya Anda bukan hanya, ya Allah ampuni, saya sudah nyuri handphone Pak Aam. Nggak cukup. Anda datang ke saya, Pak Aam, Anda kehilangan handphone, ini maaf. Saya waktu itu ambil. Ini, maafkan saya. Saya kembalikan. Gitu. Anda kembalikan ke saya. Ternyata saya bilang, udah Kang, bawa aja lah, pakai aja. Saya udah punya yang baru. Halal itu. Gitu loh. Karena saya sudah halalkan. Kan gitu. Oke, Ibu Bapak, sahabat-sahabat tercinta, ya itu yang bisa saya bahas hari ini. Insya Allah hari Sabtu ada materi Al-Hikmah online, kajian Al-Hikmah online, temanya inilah pengorbananku. Kita hidup ini karena pengorbanan orang lain, dan kita pun berkorban untuk orang lain. Kita jadi apa sekarang karena orang berkorban untuk kita, dan juga orang jadi apa karena kita berkorban untuk mereka. Yuk kita bahas. Bisi cara kita berkorban itu salah kerangka fikir. Jadi akan kita bedah. Banyak orang yang sudah berkorban terus gini, ya Allah aku sudah berkorban tapi kok hasilnya kayak begini. Nah berarti itu salah mindset, salah kerangka fikir. Nah itu akan dibahas di kajian Al-Hikmah online nanti hari Sabtu malam jam 19.30. Temanya inilah pengorbananku. Teman-teman bisa lihat di Instagram saya cara untuk ikut materi ini. Sangat gampang sekali, cukup menghubungi admin, nanti diberi linknya, itu saja ya. Kenapa perlu daftar? Supaya semua terekam dengan bagus ya. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Anda yang sudah berwakaf dan akan berwakaf. Silakan bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910 5008 13.910 5008 atau Bank Syariah Mandiri, kalau tadi Bank Mandiri, atau Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Dan bagi Anda yang berniat untuk berinfak, bersedekah, insya Allah kita ada program bagaimana membangun perpustakaan masjid di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Perlu diketahui, banyak masjid yang perpustakaannya sudah lapuk, Qur'annya sudah lecek, udah nggak layak dibaca. Nah, kita akan sebarkan Al-Quran ke masjid-masjid yang memang perlu kita bantu. Anda bisa niatnya bersedekah atau berinfak untuk perpustakaan masjid, untuk kegiatan dakwah digital, untuk para mujahid dakwah, untuk para mujahid nafkah. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.54541100. 13.5454541100. Sahabat-sahabat tercinta, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah besok hari Jumat kita bertemu lagi di Percikan Iman pagi bedah masalah. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.